Api hitam menutupi cahaya matahari. Seluruh tempat ini diselimuti olehnya. Di bawah penutup api hitam ini, semua orang di bawah tiba-tiba merasakan douki di dalam tubuh mereka mulai menghilang secara bertahap. Seolah-olah ada sesuatu yang tak terlihat terus-menerus melahap douki di dalam tubuh mereka. Penemuan ini segera menyebabkan banyak orang menjadi ketakutan. Dari nasib mereka yang mencoba melarikan diri sebelumnya, jelas bahwa klan Hun tidak berniat meninggalkan seseorang dengan keadaan selamat. Oleh karena itu, seluruh pegunungan ini menjadi kacau saat ini. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa upacara pengobatan biasa benar-benar akan berubah menjadi seperti ini. Hati-hati, seluruh tempat dipenuhi dengan api pelahap kehampaan yang sangat kecil. Bahkan douki tidak bisa memblokir hal ini. Tangan Xiao Yan mendarat di bahu Yao Lao. Api merah muda menutupi keduanya. Teratai api jauh di dalam matanya berputar. Berdasarkan penglihatannya, tempat ini dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya hitam kecil yang tidak bisa dideteksi dengan mata telanjang. Bintik-bintik cahaya ini akan mendarat di tubuh seseorang seperti belatung di tulang seseorang. Setelah itu, mereka akan terus melahap douki di dalam tubuh seseorang. Dalam menghadapi penyiksaan seperti ini, sama sekali tidak berguna bagi orang-orang ini untuk menggunakan douki untuk menutupi tubuh mereka. Bintik-bintik cahaya hitam itu diam-diam akan bergabung dengan pertahanan douki saat mereka melakukan kontak dengannya. Dunia telah disegel. Sepertinya klan Hun tidak berniat membiarkan siapapun tetap hidup. Yao Lao berbicara dengan wajah muram. Apakah orang-orang ini akhirnya berencana untuk bertindak setelah terdiam untuk waktu yang lama? Xiao Yan mengerutkan kening. Tampaknya mereka sangat beruntung. Mereka benar-benar berjalan langsung ke tangan klan Hun. Namun, mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang klan Yao, mereka tidak akan dapat menebak bahwa klan Hun akan menyerang pada saat ini. Sepertinya sikap rendah hati yang disimpan klan Hun selama periode waktu ini terkait dengan masalah ini. Mereka juga sangat diam saat klan Si menghilang terakhir kali. Yao Lao sedikit kesal saat berkata, dia sebenarnya gagal mempertimbangkan ini. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah klan Yao, klan Yan dan klan Lei membentuk aliansi, barisan mereka akan menyebabkan klan Hun dengan hati-hati mempertimbangkan tindakan mereka sebelum bertindak. Tanpa diduga, mereka masih gagal memblokir skema jahat dari klan Hun. Tidak heran jika klan Hun tidak mengirimkan ahli apapun meskipun melihat aliansi Sky Mensha menghancurkan cabang-cabang aula dari klan Hun. Sepertinya meski waspada terhadap klan Gu, mereka juga bersiap untuk menyerang klan Yao. Xiao Yan juga mengangguk. Sekarang setelah ini terjadi, dia juga mendapatkan jawaban atas beberapa keraguan yang dia miliki sebelumnya. Bukan karena klan Hun tidak ingin membunuhnya. Sebaliknya, itu karena yang terakhir memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Antara masalah membunuh Xiao Yan dan berurusan dengan klan Yao, klan Hun secara alami akan memilih yang terakhir. Di mata mereka, Xiao Yan mungkin kuat tapi dia masih jauh dari bisa mencapai level klan Yao. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yao Lao bertanya dengan suara yang dalam. Jika situasi hari ini tidak ditangani dengan baik, keduanya akan menemui kecelakaan. Dari cara klan Hun bisa diam-diam melenyapkan klan Ling dan Si, kekuatan yang pertama seharusnya jauh melebihi harapan mereka. Yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu dengan tenang dan mengamati situasinya. Jika klan Hun benar-benar berniat menyerang, klan Yao pasti akan membalas. Pada saat itu, kami akan mengambil kesempatan untuk menemukan cara untuk melarikan diri. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki pemikiran besar untuk menyelamatkan klan Yao. Ini karena mereka saat ini bahkan tidak dapat menjaga diri mereka sendiri. Dari mana mereka akan mendapatkan mood untuk peduli tentang klan Yao? Apakah klan Yao bisa mengatasi bencana besar ini tergantung pada nasib mereka. Yao Lao juga mengangguk pelan. Meskipun dia juga anggota klan Yao, perasaannya terhadap mereka terlalu tipis. Dia mungkin merasa sedikit tidak enak karena klan Yao telah bertemu dengan bencana seperti itu tetapi dia tidak akan menuntut Xiao Yan menyelamatkan mereka karena itu. Dalam hatinya, posisi Xiao Yan jauh lebih penting dari klan asing yang dingin ini. Yao Lao melayang di langit. Dia melihat api hitam yang mengerikan di langit yang menyebar ke cakrawala.
Ekspresinya juga sangat suram. Dia bisa merasakan aura yang sangat menakutkan dari dalam. Semua anggota klan Yao, dengarkan. Aktifkan formasi Yao transformasi surga. Yao dan menghirup udara dalam-dalam. Teriakan tegas yang mengguncang alam Yao terdengar. Kali ini, dia bisa merasakan bahaya yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Bahaya seperti itu memungkinkannya untuk memahami bahwa kelangsungan hidup klan Yao akan ditentukan hari ini. Hati semua anggota klan Yao bergetar setelah teriakan keras Yao dan terdengar. Formasi Yao transformasi surga adalah formasi penjaga klan Yao. Ini adalah pertama kalinya diaktifkan sejak zaman kuno. Dari sini, orang bisa tahu bahaya besar apa yang menimpa klan Yao. Bas-bas. Mereka semua dari sesepuh dari klan Yao dengan cepat menembakkan banyak pilar cahaya yang ditembakkan ke pegunungan ini pada saat ini. Gunung itu segera berguncang. Banyak pilar cahaya besar pecah dari gunung. Akhirnya mereka terjalin satu sama lain dan membentuk formasi aneh yang sangat besar. Semua bahan obat yang berharga pada saat ini layu saat formasi ini terbentuk. Energi tak berujung meletus dan mengalir ke formasi besar itu. Desir-desir. Pada saat ini, hampir semua orang dari klan Yao dan mengumpulkan Douki di dalam tubuh mereka menjadi pilar cahaya, yang menembak ke dalam formasi besar dari segala arah. Formasi cahaya menjadi cerah dan tekanan menakutkan yang mirip dengan naga besar berjalan yang tertidur selama ribuan tahun, dipancarkan. Seluruh alam Yao bergetar hebat saat tekanan ini dilepaskan. Energi yang besar dan besar terus berkumpul ke arah formasi. Benar-benar tekanan yang menakutkan. Dengan berada di dalam formasi besar, bahkan ekspresi Xiao Yan menjadi serius saat dia melihat formasi cahaya besar yang menyilaukan. Tekanan semacam ini kemungkinan besar bisa dibandingkan dengan elit bintang 8 Dou Sheng. Landasan klan Yao ini memang luar biasa. Ini adalah formasi penjaga klan Yao. Itu tidak pernah diaktifkan. Tanpa diduga, kali ini ekspresi Yaola menjadi rumit saat ia melihat ke formasi cahaya dan berkata, dikabarkan bahwa formasi ini diciptakan oleh leluhur pendiri klan Yao. Jejak fragmen jiwanya telah tertinggal. Jika diaktifkan, itu mungkin bisa memblokir klan Hun. Leluhur pendiri, sudut mata Xiao Yan bergerak-gerak. Satu-satunya yang bisa disebut leluhur pendiri klan Yao kemungkinan besar adalah elit Doudi, yang telah mendirikan klan Yao. Haha, apakah ini formasi penjaga klan Yao? Kekuatannya memang jauh lebih kuat dari klan Ling dan Xi. Hun Huzi melihat energi yang agak menakutkan yang melonjak dalam formasi besar di bawah. Dia berbalik di depan banyak pasang mata dan membungkuk ke arah api hitam yang mengerikan. Dia dengan hormat berkata, Tuan Pelahap, Anda mungkin harus turun tangan untuk menghancurkan formasi ini. Setelah suara hormat Hun Huzi terdengar, mungkin saja api hitam di belakangnya mulai bergoyang perlahan. Pendakian hitam itu naik dan perlahan diaglomerasi menjadi sosok manusia. Akhirnya, itu muncul di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya. Api hitam menutupi sosok itu sementara banyak simbol hitam aneh menutupi tubuhnya. Matanya tampak seperti lubang hitam dan dipenuhi dengan kekuatan melahap yang menakutkan. Dia menginjak api hitam dan berdiri di langit. Karena dia ditutupi oleh api hitam, penampilannya agak kabur. Namun, gelombang aura yang sangat kuno dan aneh perlahan muncul di tempat ini saat muncul. Wuh! Api pelahap kehampaan di semua tempat mengeluarkan rengekan aneh setelah orang api hitam muncul. Seolah-olah mereka dengan hormat menyambut pemiliknya. Api pelahap kehampaan. Mata Xiao Yan menatap tajam pada sosok yang tampaknya seperti iblis. Jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Mengingat pemahamannya tentang api surgawi, dia secara alami dapat segera mengidentifikasi bahwa sosok ini adalah tubuh sebenarnya dari api pelahap kehampaan. Api pelahap kehampaan sejati. Api pelahap kehampaan ini sebenarnya juga telah membentuk roh api surgawi. Yaola memandang Xiao Yan. Mulutnya kering. Api pelahap kehampaan dan api teratai pemurnian iblis di alam api iblis adalah keberadaan yang serupa. Itu bahkan sedikit lebih kuat dari api teratai pemurnian iblis. Aura yang menakutkan, orang ini bahkan lebih kuat dari Yao Dan. Xiao Yan menjilat mulutnya. Badai besar melonjak di dalam hatinya.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan api surgawi yang begitu kuat. Kemungkinan orang ini telah ada untuk waktu yang lebih lama daripada api teratai pemurnian iblis. Dewa iblis seperti sosok yang kuat perlahan menundukkan kepalanya di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia melihat formasi besar dengan kekuatan yang luas dan perkasa di bawah. Api hitam yang mengerikan berputar dengan kuat di atas kepalanya. Akhirnya, itu berubah menjadi hujan api hitam padat yang turun menuju formasi besar dari segala arah. Cici! Asap putih mulai meletus dari formasi saat hujan api hitam turun. Semua orang bisa merasakan bahwa energi di dalam formasi sedang dimakan oleh hujan api. Klan Yao, kamu masih bisa bertahan jika kamu menyerah. Kami masih berguna untuk klan Yaomu. Hujan api hitam turun dari langit. Pegunungan hijau subur segera menjadi kuning. Tampak seolah-olah semua kehidupan telah dilahap. Pada saat yang sama, suara serak, yang menyebabkan bahkan jiwa seseorang bergetar, perlahan dipancarkan dari sosok seperti iblis itu. Tidak akan mudah menelan klan Yaoku. Wajah Yao Dan menunjukkan keganasan saat ini. Dia mengeluarkan teriakan keras dan pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari gunung obat dan langsung menyerbu ke dalam formasi. Dari sudut mata Xiao Yan, dia bisa melihat dengan jelas bahwa sebenarnya ada berbagai macam pil obat yang dikemas rapat di dalam pilar cahaya. Angka-angka yang menakutkan menyebabkan dia menghirup udara dingin. Tampaknya klan Yao telah sepenuhnya menggunakan semua koleksi mereka. Dengan lonjakan lautan pil obat ke dalam formasi, ekspresi tegas juga melonjak ke wajah Yao Dan. Puluhan ribu pil yang membentuk langit. Atas nama pilnya, leluhur pendiri kembalilah. Berang berang berang. Pil obat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke formasi besar dari segala arah. Mereka dengan cepat diubah menjadi energi yang kuat. Pada akhirnya, orang dapat melihat bahwa energi di dalam formasi besar itu tampaknya telah berubah menjadi lautan cair. Petir seperti suara keras sedang dipancarkan saat mengalir. Leluhur pendiri kembalilah. Tangan Yao Dan membentuk banyak segel. Ekspresinya ganas saat dia tiba-tiba berteriak dengan keras. Jatuh! Setelah teriakan keras terdengar, pusaran dengan cepat muncul di tengah formasi. Jumlah energi cair yang tak ada habisnya terus melonjak ke dalamnya. Di saat yang sama, aura yang sangat kuno juga perlahan menyebar dari dalam pusaran. Pusaran berputar dengan cepat sebelum menghilang dengan tenang. Pada saat ini, sosok tua ilusi berpakaian linen muncul. Berdengung. Semua anggota klan Yao tiba-tiba merasakan jiwa mereka bergetar hebat saat lelaki tua ilusi itu muncul. Semacam tekanan yang berasal dari garis keturunan mereka segera menyebabkan sosok yang tak terhitung jumlahnya hadir di gunung ini berlutut. Leluhur pendiri. Banyak sesepuh klan Yao sangat terpengaruh sehingga air mata mengalir dari mata mereka. Wajah mereka tampak sedikit gila karena kegembiraan. Di bawah stimulasi garis keturunan mereka, sosok itu seperti dewa yang tidak bisa mereka ganggu di dalam hati mereka. Apakah ini fragmen jiwa leluhur pendiri klan Yao? Ekspresi Xiao Yan serius saat dia melihat sosok itu. Bahkan dengan jiwa keberadaan surgawi yang sempurna, dia merasakan kesulitan bernapas di bawah sosok itu. Ini hanyalah fragmen jiwa yang tersisa untuk waktu yang tampaknya tak berujung. Sulit membayangkan level seperti apa yang akan dimiliki oleh seorang elit sejati Doudi. Tubuh Yao sedikit gemetar saat dia berdiri di samping Xiao Yan. Dia melihat sosok ilusi di tengah formasi besar dengan mata yang dipenuhi rasa takut dan hormat. Mata Hun Husi juga menjadi serius saat dia berdiri di langit. Tekanan yang diberikan sosok ilusi itu sangat kuat. Klan Yao ini memang tidak semudah klan Ling dan Xi. Terlepas dari bagaimana dia berjuang, bagaimanapun, itu juga akan sulit untuk melarikan diri dari nasib yang sama. Yao Di. Lubang hitam seperti mata dari sosok manusia api hitam di samping Hun Husi juga menatap sosok ilusi ini. Sesaat kemudian, dia mendesah pelan dengan perasaan yang tidak diketahui. Sayangnya, ahli terhebat saat itu hanyalah pecahan jiwa. Leluhur pendiri, mohon berkatilah klan Yao kami. Yao Dan berlutut di langit dan menjerit hormat. Klan Yao. Orang tua dengan pakaian linen kasar dalam formasi mengeluarkan gumaman pelan.
Aliran waktu yang lama telah meninggalkan sedikit sisa ingatannya menjadi semakin kabur. Namun, beruntung dia masih memiliki ingatan tentang klan yang dia dirikan. Mata yang sangat kuno itu perlahan menyapu area di bawah. Akhirnya, gumaman terdengar. Ini sebenarnya telah menurun sampai sejauh itu. Ekspresi malu segera muncul di wajah Yao dan setelah mendengar gumaman rendah lelaki tua ilusi itu. Meskipun era saat ini berbeda dari era kuno, dia tidak menyuarakan alasan apapun. Ini adalah api pelahap kehampaan. Orang tua ilusi itu tidak berbicara dengan salah satu anggota klan Yao. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat api hitam yang menutupi langit. Ekspresi yang hilang sekali lagi muncul di kedua matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya muncul di formasi. Api hitam itu, yang melekat padanya saat melahap energi, dengan paksa disebarkan olehnya. Tanpa ingatan yang lengkap dan tanpa jiwa yang lengkap. Keadaan berlumpur Anda seperti boneka. Yao Di sebenarnya juga telah berubah menjadi kondisi seperti itu. Itu sama baiknya. Dengan menangkap jiwa yang tersisa ini, setidaknya akan melampaui jutaan jiwa yang utuh. Api pelahap kehampaan tersenyum tipis di langit. Nada suaranya tidak mengandung sedikit pun rasa takut dan rasa hormat. Tangannya terulur dan jarinya, yang ditutupi dengan simbol hitam, menunjuk ke bawah. Bang! Seluruh tempat segera hancur saat api pelahap kehampaan mengarahkan jarinya ke depan. Jari api hitam besar yang tampaknya menutupi setengah dari pegunungan, turun dari api hitam, yang menyebar ke langit. Itu dengan kejam menekan ke arah formasi seluruh ruang ini sepertinya telah sepenuhnya retak di bawah jari. Ekspresi banyak orang berubah menjadi pucat saat melihat kekuatan yang menakutkan ini. Jari hitam itu turun dari langit. Namun, itu baru akan mendarat di formasi besar ketika lelaki tua berpakaian linen akhirnya mengangkat tangannya. Sebuah kuali obat yang tidak kalah dengan ukuran jari besar muncul di atas formasi. Kuali obat ditutupi dengan berbagai garis misterius. Sekilas, itu tampak seperti nyata. Aura kuno menyebar darinya. Bersenandung. Jari besar itu dengan kuat menekan kuali besar. Segera, suara senandung bergema di langit. Bruk! Beberapa dari individu yang lebih lemah segera mengeluarkan seteguk darah segar di bawah suara senandung yang menakutkan. Beberapa dari gendang telinga mereka bahkan hancur lebur. Darah terus mengalir keluar dari telinga mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyedihkan. Jari besar itu tersebar saat keduanya bertabrakan. Kuali obat itu juga menjadi jauh lebih ilusi. Sosok lelaki tua itu juga sedikit memucat. Jelas, dia telah menghabiskan banyak energi. Berapa kali lagi pecahan jiwa bisa menghalangiku? Api pelahap kehampaan tertawa samar setelah serangannya gagal. Jarinya terus menekan udara kosong. Segera, seluruh area berguncang. Sepasang jari besar turun dari langit dan terus-menerus menghantam kuali besar itu dengan keras. Hum hum hum. Beberapa garis retak benar-benar terbentuk di kuali besar saat suara gemetar ini muncul. Semua orang dari klan Yao, tuangkan semua douki Anda ke dalam formasi. Ekspresi Yao dan telah berubah secara drastis setelah melihat bahwa api pelahap kehampaan sebenarnya tidak takut dengan fragmen jiwa leluhur pendiri. Dia menjerit keras. Segera, douki di dalam tubuhnya berubah menjadi pilar cahaya terang yang melesat ke dalam formasi. Pilar cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga meletus dari tempat lain. Segera, kuali besar sekali lagi menjadi seperti nyata. Selain itu benar-benar langsung terbang keluar dari formasi dan bersiul menuju api pelahap kehampaan di langit kali ini. Ekspresi Hun Husi berubah setelah dia melihat kuali besar itu bergegas mendekat. Tubuhnya buru-buru bersembunyi di balik api pelahap kehampaan. Kamu memiliki kekuatan dari klan Yao, aku juga. Nada api pelahap kehampaan masih tenang. Dengan lambaian lengan bajunya, seluruh alam Yao segera mulai bergetar. Semua orang terkejut melihat ada kelompok api hitam pekat yang muncul dari luar formasi ini. Akhirnya, api hitam memasuki langit. Segera, tangisan sengsara yang tak terhitung jumlahnya bergema di tempat ini. Itu adalah keturunan dari klan Yao. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Kelompok cahaya yang padat itu mencakup banyak sekali sosok manusia yang berjuang dengan liar.
Orang-orang ini semua adalah warga keturunan klan Yao. Saat mereka tersedot ke dalam awan api hitam, Xiao Yan bisa melihat bahwa tubuh mereka berubah menjadi darah yang benar-benar dimakan. Metode yang sangat kejam. Dia bahkan tidak membiarkan warga keturunan itu pergi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Setidaknya ada jutaan warga keturunan di alam Yao ini. Namun, semuanya dilahap oleh api pelahap kehampaan. Klan Hun, kalian akan menjadi musuh yang tak dapat didamaikan dari klan Yaoku. Perubahan mengejutkan di luar formasi juga terdeteksi oleh Yao Dan. Matanya sedikit retak saat raungannya yang ganas dan gila bergema di seluruh tempat. Api pelahap kehampaan sepenuhnya mengabaikan auman Yao Dan. Dia mengepalkan tangannya dan bola darah terbentuk. Segera, itu membengkak dengan kecepatan yang menakutkan. Anggota klan Yao bisa dengan jelas merasakan aroma familiar dari dalam bola darah. Meledak. Duar. Api pelahap kehampaan melambaikan tangannya setelah bola darah membengkak hingga 10.000 kaki. Akhirnya, itu bertabrakan hebat dengan kuali besar yang terbang di atasnya. Cahaya darah menutupi seluruh langit pada saat itu. Semua orang sepertinya menjadi tuli pada saat itu. Namun, warna merah darah yang memenuhi mata mereka, membuat mereka mengerti bahwa pemusnahan seperti bentrokan ini bukanlah ilusi. Brang! Serangan energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu dengan liar dari langit. Banyak garis retak terbentuk dari ledakan saat bersentuhan. Akhirnya, itu benar-benar lenyap di bawah melahap api hitam secara liar. Kekuatan pemusnahan yang tersisa tersapu dan dengan kejam menabrak formasi. Ledakan! Jelum. Formasi itu bergetar hebat saat kekuatan ini tersapu. Cairan seperti energi mengisinya saat itu tersebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Formasi akan segera pecah. Melihat formasi besar yang semakin pucat, hati semua orang dari klan Gu dengan cepat menjadi sedingin es. Mereka tidak menyangka bahwa formasi yang terbentuk dari kekuatan seluruh klan mereka sebenarnya tidak dapat memblokir keberadaan yang menakutkan ini. Orang tua ilusi berpakaian linen kasar di tengah formasi juga mendesah lembut saat dia menyaksikan adegan ini. Gumamannya melayang ke telinga semua orang. Bencana ini tidak bisa dihindari. Sosoknya tiba-tiba bergegas keluar dari formasi setelah suaranya terdengar. Itu berubah menjadi sinar ilusi cahaya yang menembus awan api hitam dengan kecepatan melebihi kecepatan cahaya. Akhirnya, itu ditembakkan ke tubuh api pelahap kehampaan. Brang! Tabrakan antara keduanya hanya mengeluarkan suara teredam yang agak lembut. Namun, tubuh api pelahap kehampaan bergetar hebat. Segera setelah itu, nadanya akhirnya mengungkapkan sedikit kemarahan untuk pertama kalinya. Kamu, hantu tua sialan, lenyap dari dunia ini. Api hitam melonjak keluar dari dalam tubuhnya ke segala arah. Segera, sedikit suara keluar. Seolah-olah jiwa telah hancur. Suaranya lembut tapi tubuh semua anggota klan Yao menegang saat ini. Mereka bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang dengan diam-diam menghilang dari garis keturunan mereka. Leluhur pendiri. Mata merah Yao dan menatap ke langit. Seolah-olah keyakinannya telah hancur pada saat ini. Retak. Formasi mulai bergetar lebih intens di depan ekspresi tertegun semua orang dari klan Yao. Akhirnya, itu mengeluarkan suara retakan dan meledak di depan banyak mata yang terkejut. Formasi telah rusak.